Robert Downey Jr. yang kita kenal sebagai aktor dengan bayaran termahal, aktor Hollywood, dan pemeran Iron Man. Tapi tahukah kamu bahwa sebelum mencapai kesuksesannya yang sekarang, ternyata beliau pernah terjerat narkoba, keluar masuk penjara, bahkan pernah ditemukan meringkuk di pinggir jalan di samping sebuah hotel mewah di Amerika Serikat. Kita akan bahas bagaimana cerita lengkap. Robert Downey Jr. lahir sebagai nama Robert John Downey Jr. Lahir dari seorang ayah bernama Robert Downey Senior, yaitu seorang aktor dan pembuat film, dan seorang ibu bernama Elvis Ann, seorang aktris. Beliau lahir pada tanggal 4 April 1965. Kecanduan Robert Downey Jr. pada narkoba dimulai pada saat beliau berumur 6 tahun. Pada saat itu beliau tinggal dan dikelilingi oleh orang-orang yang menggunakan narkoba. Jadi tidak heran jika beliau sendiri mengenal narkoba dari usianya yang sangat muda, yaitu 6 tahun. Nah, pada usia 8 tahun beliau mulai menggunakan narkobanya semakin parah sehingga ayahnya mulai panik dan membawa beliau untuk berobat. Pada tahun 1978, orang tua Robert bercerai dan beliau mengikuti ayahnya dan pindah ke California. Pada usia 17 tahun, Robert keluar dari sekolahnya dan memilih untuk mengejar karirnya di dunia akting. Robert mulai mendapatkan beberapa peran, salah satunya Saturday Night Live. Namun di acara itu Robert hanya bertahan 1 tahun karena ketergantungan beliau dengan narkoba. Pada tahun 1987, Robert mendapatkan pemeran utama pertamanya di film Less Than Zero sebagai Julian. Dari film inilah Robert mendapatkan peran-peran utama lainnya, salah satunya di film Charlie Chaplin dan berperan sebagai Chaplin. Nah, Robert mulai mendapatkan beberapa nominasi pada Grammy Award. Namun karirnya tidak berjalan lama karena kecanduannya dengan narkoba. Diam-diam Robert tidak bisa meninggalkan kehidupannya dengan narkoba, sehingga suatu hari manajernya terpaksa berbohong dan memaksa Robert untuk masuk dalam pusat rehabilitas narkoba. Namun sekeluarnya dari pusat rehabilitas, Robert bukannya berterima kasih, tapi beliau malah memecat manajernya karena memasukkannya ke dalam rehabilitas. Pada tahun 1993, Robert menikah dengan seorang perempuan bernama Deborah Falconer. Robert dikaruniai seorang anak bernama Indio. Pada tahun 1995, Robert mulai kecanduan yang namanya heroin dan dia mulai tidak peduli lagi dengan karir aktingnya. Hingga pada suatu hari Robert ditemukan oleh teman aktornya bernama Sean Penn bahwa dia sedang enak-enakan menggunakan narkoba. Langsung pada saat itu juga Robert dibawa ke pusat rehabilitas oleh temannya tersebut. Pada tahun 1996, Robert digugat cerai oleh istri pertamanya yaitu Deborah Falconer. Deborah Falconer mulai membawa anak pertamanya yaitu Indio dan meninggalkan apartemen mereka. Sekeluarnya dari rehabilitas, Robert sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dia sudah tidak memiliki tempat tinggal dan karirnya hancur. Pernah suatu kali Robert ditemukan sedang meringkuk di sebelakang hotel mewah di wilayah Amerika Serikat. Pada tahun 1996 tanggal 23 Juni, untuk pertama kalinya Robert ditangkap karena kepemilikan narkoba. Namun dia tidak dipenjara. Pada tanggal 17 Juli, beliau pertama kalinya ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena memasuki rumah tetangganya tanpa izin. Selama 113 hari merupakan hari-hari terberat bagi Robert karena dia terlibat perkelahian dalam penjara. Dia dibully karena statusnya sebagai selebritas. Robert ditemukan beberapa kali bangun dalam lumuran darah dia sendiri. Dia mengalami luka yang sangat parah, bahkan hampir meninggal. Sekeluarnya dari penjara, pada tahun 2000, Robert langsung mendapatkan peran dalam film seri yaitu berjudul Ally McBeal. Namun dia tetap tidak bisa meninggalkan kehidupannya dengan narkoba, sehingga berapa lama kemudian beliau ditangkap kembali dan dimasukkan kembali ke penjara karena kepemilikan narkoba. Belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penjara itu sangat tidak enak, jadi pada saat kedua kalinya beliau masuk penjara, beliau sangat ketakutan karena penjaranya begitu ketat, di mana dia melihat banyak sekali narapidana yang berkelahi. Nah, dari sini di penjara kedua kalinya
Robert mulai berkelakuan baik. Dia mulai menjaga kantin dengan bayaran 8 sen per jamnya pada saat itu. Setelah keluar dari penjara, Robert tidak memiliki apa-apa yang dia miliki, sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, dan tahun 2003 beliau bertemu dengan Mel Gibson, yaitu sahabatnya di Hollywood. Nah, disinilah titik balik dari kehidupan karirnya Robert. Pada tahun 2003, Mel Gibson memberikan peran kepada Robert Downey Jr. sebagai pemeran di film The Singing Detective, yang sebenarnya peran tersebut diberikan kepada Mel Gibson, tapi Mel Gibson memberikannya kepada Robert Downey Jr. Dan Mel Gibson juga yang menjamin bahwa Robert tidak akan menggunakan narkoba kembali dan akan berkelakuan baik selama proses syuting dan pembuatan film tersebut. Dari film inilah Robert Downey Jr. mulai dilirik kembali oleh produser-produser film Hollywood lainnya. Sedikit demi sedikit, Robert Downey Jr. mulai membuktikan dirinya bahwa beliau datang ke lokasi syuting tidak terlambat, berkelakuan baik selama syuting, namun memang beliau belum bisa lepas dari kehidupannya dengan narkoba. Hingga pada tahun 2003, beliau sebagai bonus, beliau bertemu dengan cintanya, jadi pasangannya saat ini yaitu Susan Levin. Nah, dari kecintaannya dengan Susan Levin pernah berkata begini kepada Robert, "Saya tidak akan menikahi orang yang menggunakan narkoba." Dari situ Robert memang tidak langsung lepas dengan narkoba, hingga pernah suatu yang membuat beliau benar-benar lepas dari narkoba adalah suatu hari pada saat beliau menyetir di daerah wilayah Amerika. Beliau merasa sangat lapar dan dia berhenti di sebuah Burger King. Yes, Burger King. Dia membeli sebuah burger dan pada saat dia makan, Robert merasa itu adalah burger yang paling menjijikan seumur hidup yang pernah beliau makan. Dan dia melepeh burger tersebut. Dari situ dia sadar bahwa narkoba itu nggak baik. Jadi dia mulai membuang satu-satunya narkoba yang ada di mobil dia bersama dengan burger tersebut. Akhirnya Robert berhasil mempertahankan ketenangannya selama 10 tahun dengan dibantu oleh keluarga dan kungfu Wing Chun. Hingga akhirnya pada tahun 2008, Robert berhasil memerankan Iron Man sebagai film pembukaan Marvel pertama. Ada kisah di baliknya, yaitu di tahun 2006, Marvel Studio sedang bingung dan mencari siapa pemeran yang cocok untuk memerankan Iron Man. Sebagai tambahan informasi, Iron Man tahun 2006 adalah film Marvel pertama sebagai pembukaan. Nah, pada saat itu direktur bersikukuh untuk menunjuk Robert Downey Jr. sebagai pemeran utama. Namun, Marvel Studio menolak karena mengingat masa kelamnya Robert Downey. In case jika terjadi apa-apa, siapa yang akan memerankan Iron Man ke depannya. Jadi saat itu, masukan dari direktur untuk memilih Robert Downey sebagai Iron Man benar-benar ditolak. Namun direktur itu kekeh dan terus memaksa dan memberikan pembuktian bahwa Robert adalah orang yang cocok untuk memerankan Iron Man. Nah, dalam sebuah wawancara, Robert pernah mengatakan bahwa kehidupan Tony Stark dalam Iron Man adalah hampir mirip dengan kehidupan Robert kenyataannya, karena mengingat masa lalunya yang kelam. Dengan berbagai pertimbangan dan segala perubahan-perubahan yang pernah dilakukan oleh Robert, akhirnya Marvel setuju untuk menggunakan Robert sebagai pemeran sebagai Iron Man. Ternyata pilihan yang sangat tepat. Marvel Studio memilih Robert sebagai pemeran Iron Man karena menuai kesuksesan yang sangat besar sampai sekarang. Saat ini Robert Downey Jr. tinggal di sebuah rumah mewah di daerah Malibu bersama 3 anak dan 1 istrinya, dan dilengkapi dengan kolam renang dan pesawat pribadi. Dan saat ini juga Robert dikenal sebagai aktor yang sangat sama sekali tidak sombong, dan beliau adalah satu-satunya aktor yang tidak pernah lupa akan masa kelamnya. Dan bahkan dia pun mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus hal yang sama pada saat dirinya masih muda dulu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Robert pernah menyatakan bahwa dia tidak lagi dipandang sebagai aktor, tapi sebagai alat pemasaran bagi perusahaan-perusahaan agar pemasarannya semakin laris manis. Itulah sedikit kisah dari Robert Downey Jr. Dari seorang pecandu narkoba, dari seorang homeless, dari seorang pemabok-mabokan, menjadi seorang aktor terkenal dengan bayaran termahal. Itulah sedikit kisah dari cerita tentang Iron Man.
Robert Downey Jr. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan jangan pernah menyerah. Yang namanya proses, mungkin kesuksesan kamu akan dilihat ke depannya, ataupun mungkin ini adalah salah satu proses yang harus kamu jalani.